Ya, baik, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya ya. Sini yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan tipe bentuk jaringan ya, tipe jaringan, bentuk jaringan, baik dari sudut pandang sosial, kemudian juga kita belajar dengan kemarin dari yang ini bahan rujukan ya, bahan rujukan yang kemarin kita sudah beberapa materi yang sudah kita diskusikan bersama. Kemarin bahan rujukan umum, bahan rujukan khusus, bahan rujukan lain ya. Yang terakhir ya, kemarin bahan rujukan lain. Kemudian hari ini kita coba akan diskusikan bersama terkait dengan bahan rujukan, penilaian bahan rujukan. Nah, ini ya. Penilaian terhadap bahan rujukan yang yang akan kita kumpulkan di perpustakaan, kemudian kita berikan kepada para pemustaka yang membutuhkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tiga macam jenis rujukan ya, jenis rujukan kata dan istilah. Kemudian di sana ada kamus, ada ensiklopedi. Kemudian yang kedua, kemarin kita belajar mengenai semua bahan rujukan yang terkait dengan literatur ya, atau perpustakaan ya, berbagai macam buku ya, buku yang akan kita koleksi di dalam perpustakaan. Kemudian juga ada bahan rujukan lain terkait dengan bahan rujukan lain, ada abstrak, ada buku tahunan, ada kemarin bahkan sampai ada yang elektronik. Nah, hari ini kita akan coba kaji bersama bahan-bahan rujukan yang nantinya akan digunakan oleh pemustaka itu. Ketika mau masuk dalam perpustakaan, kita akan lakukan penilaian, ya kan? Penilaian baik dari otoritas bukunya, kemudian apa tujuan buku itu diambil atau dijadikan bahan pustaka untuk pemustakanya, kemudian bagaimana penyusunan buku ya, penyusunan buku di dalam perpustakaan. Nah, itu semua masuk dalam ranah evaluasi ya. Jadi kita akan mengevaluasi buku-buku yang akan masuk dalam perpustakaan itu ya, 4 hal itu ya. Otoritasnya itu ya, pengarangnya nanti akan coba kita lihat bahwa buku itu siapa yang membuatnya, siapa yang menyuntingnya, siapa penerbit, siapa yang kalaupun dia lebih dari satu orang, siapa orang itu, sehingga nanti kita akan melihat bahwa memang buku itu ditulis oleh orang yang kompeten ya, memiliki otoritas itu. Nah, kemudian juga kita akan melihat tujuannya nanti kan. Kita akan lihat bahwa bahan rujukan yang akan kita ambil itu tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk pemustakanya bermanfaat atau tidak. Nah, itu juga nanti kita akan menelusur bagaimana mendapatkan bahan pustaka itu untuk siapa gitu kan. Jadi penggunanya sesuai enggak dengan
keinginan masyarakat di sekitar ya. Bahkan kalau zaman sekarang dianggap buku yang kita koleksi di perpustakaan itu atau bahan-bahan rujukan itu harus berbasis inklusi ya. Artinya inklusi sosial, kalau kita bicara masalah misalnya di lingkungan kita pertanian, maka buku itu harus mendukung orang-orang di sekitar situ ya, sehingga membaca buku di perpustakaan itu kemudian diterapkan di dalam masyarakat. Nah itu inklusi ya. Kalau kita misalnya ada budidaya ikan lele ya, maka di situ akan masuk juga, di situ akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk ya budidaya ikan lele ya. Jadi ada hasilnya, ada inklusinya di dalam sosial masyarakat. Nah itu kita juga akan mengevaluasi itu, bagaimana mendapatkan buku-buku itu bermanfaat tidak untuk masyarakat di sekitar. Nah ini masuk di dalam tujuan ya. Nah lalu kemudian yang terakhir nanti kita akan lihat bentuk-bentuk susunan buku di dalam perpustakaan itu ya. Jadi penggunanya mudah untuk mendapatkan. Nah, itu tujuannya nanti kan. Karena kalau kita buat susunan berdasarkan katalog tadi, nah di sana akan mudah ya pemustaka, karena disusun sesuai dengan aturan yang disusun berdasarkan katalog itu ya, katalog maupun OVAK. Nah itu sederhananya ya. Jadi ada 4 hal yang akan kita coba bicarakan bersama terkait dengan evaluasi ini. Nah yang pertama kita akan melihat sejarah secara umum dulu ya. Sejarah secara umum kenapa evaluasi ini perlu dilakukan. Jadi yang pertama, kalau lihat di materi ya, di materi yang Bapak share itu, yang pertama adalah ya karena ledakan informasi ya, ledakan informasi. Coba kita lihat, karena adanya ledakan informasi. Kenapa bahan rujukan itu penting ya, penilaian itu? Karena di masa sekarang ya ledakan informasi semakin membanjir gitu ya, termasuk bahan pustaka rujukan. Kemudian bahan rujukan ini menjadi ya salah satu faktor yang sangat penting dalam pembinaan ya. Pembinaan ini ya untuk mendapatkan, untuk memiliki bahan rujukan itu perlu dilihat dinilai ya secara khusus agar koleksi rujukan itu yang dibeli oleh perpustakaan dapat selalu terjaga kemutakhirannya ya, karena yaitu tadi ya kebutuhan pemakainya. Jadi kita kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka, lalu kemudian kita akan melihat ya informasi yang masuk di bahan rujukan yang ada di kita itu agar informasinya mutakhir. Nah nanti tadi yang Bapak sampaikan ada 4 tadi ya, nanti kita lihat otoritasnya, kita lihat tujuannya ya, kita lihat nanti juga akan dinilai akan ruang lingkup bukunya ya, isi bukunya. Jadi kalau zaman dulu kan kita memang kalau sekarang ya mungkin nanti kita akan melihat secara elektronik ya. Tetapi kalau zaman dulu memang ketika kita mau mau membeli mengadakan pengadaan bahan pustaka itu dinilai dulu bukunya ya, baik dari siapa pengarangnya, tadi kan ada 4 ya. Yang sederhananya siapa pengarangnya sih gitu kan. Kedua, bagus tak bukunya gitu kan. Nah, bagus bukunya ini termasuk dalam penilaian isi dan lain ya, misalnya kertasnya kan. Karena kalau kita lihat kalau zaman sekarang sih kertas ini ya, kadang-kadang buku kita
sudah di-dop ya, buku itu sudah di-dop, sudah kalau kena air juga tidak ada yang tidak basah ya. Nah itu kalau seperti ensiklopedia mungkin yang sudah ini ya, buku-buku yang baru sekarang itu sudah dibuat bahannya lebih kuat ya. Kalau zaman dulu ya ada kertas saja ada 2 macam ya, ada yang warnanya agak ke ini ya, warna kuning ya, ada kuning, ada yang putih polos. Kalau sekarang kalau lihat kertas saja ada 2 macam. Kalau ada buku ya, jenis buku itu tinggal pilih ada apakah bentuk, kalau kita mau cetak buku di penerbit gitu, tinggal dipilih ini Pak bukunya yang bentuk untuk seperti paper buku itu ya, dia walaupun halamannya banyak tapi ringan gitu kan, tapi mungkin kekuatannya berbeda dengan buku yang warna putih dan normal tapi dia bukunya berat ya, ketika kita cetak berat. Terus atau juga milih warna nih, berwarna pakai di-dop gitu ya, di-dop yang kita bisa tidak kena air, tidak basah. Nah itu juga nanti akan dilihat ya, akan dievaluasi, berarti itu tentang penilaian terhadap isi buku ya. Nah baru nanti ya tujuannya yang terakhir tadi disusun di raknya juga itu dievaluasi. Nah itu 3 hal itu ya. Tapi sebagai awal kita anggap bahwa kenapa butuh dievaluasi itu karena ledakan informasi, kemudian kita akan melihat bukunya itu mutakhir apa tidak ya. Karena kadang-kadang kalau kita mau syarat untuk nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi pun kadang-kadang 5 tahun yang terbaru 5 tahun gitu ya. Padahal ya itu ini ya aturan karena beda-beda, tapi biasanya dicek seperti jurnal juga ini sudah tahun berapa dicetak bukunya gitu kan. Karena ada juga yang direvisi gitu ya, revisi kalaupun dia buku lama direvisi, nah itu diambil yang terakhir karena ada perubahan-perubahan tahunnya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari konten isinya justru buku-buku yang lama yang memiliki nilai murni gitu ya, nilai. Kalau yang baru ini kan sudah ada perubahan, ada mungkin banyak dari desain-desain dan isinya bisa saja nanti kolaborasi, tinggal 2 nanti, ada yang memang benar-benar murni, ada yang memang manipulasi misalnya karena ada perubahan ini ya, perubahan pandangan-pandangan. Kalau zaman dulu ya nulis murni, bahkan zaman-zaman dulu nulis itu tidak ada catatan kakinya ya. Kalau kita lihat buku-buku zaman lama itu penulis, profesor ya nulis saja gitu, nulis kemudian selesai satu buku ya. Kalau zaman sekarang tulisan yang dianggap akademisi itu habis nulis sebelum kita nulis itu pendapat orang dulu. Kalau kita sudah satu tema, pendapat orang 3, nanti dari 3 itu kita komentari gitu ya, apa kita setuju, apa kita menolak, apa kita menyangkal, apa kita berada di tengah-tengah. Nah, itu baru tulisan kita. Nah itu yang dianggap akademisi kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu ya murni ya. Makanya zaman dulu kalau dia sudah jadi profesor ya, menemukan penemuan, nah itu tulisannya udah dipercaya orang karena dia punya otoritas itu ya. Nah, zaman dulu kan kita kalau mau jadi profesor memang memiliki penemuan. Kalau sekarang mau jadi profesor kemungkinan memiliki penemuan itu bisa ini ya, tapi sekarang ada syaratnya. Jadi profesor itu kepangkatan ya, gelar kepangkatan. Jadi kalau misalnya ini dosen, nah seperti Bapak ini kan dosen itu ada 4 tingkatan ya. Pertama ada asisten ahli itu misalnya dia
S2 ya, S2 kalau dulu S1 ya, sekarang dari S2 dari golongan 3 3A, 3B ya mulainya, dari 3B, 3B, 3C itu 3A, 3B itu asisten ahli ya, dari sarjana ya, sarjana S1, S2. Nanti kalau dia naik lagi menjadi lektor ya. Lektor itu 3C ini juga ya, sambil mengenal, siapa tahu nanti ada yang jadi dosen ya. Jadi 3C, 3D itu gelar kepangkatannya lektor. Nah, seperti Bapak kan sekarang lektor ya, 3C, 3D sekarang. Nanti dua golongan itu 3C, 3D itu dia lektor ya, kepangkatan di dosen ya. Lalu kemudian yang ketiga nanti ada lektor kepala ya. Lektor kepala itu syaratnya kalau sekarang harus doktor ya. Nah, seperti Bapak sekarang kan sudah selesai doktornya tapi baru ngajukan gitu kan. Ngajukan nanti lektor kepala. Nah, baru dari lektor kepala itu ada satu tingkat lagi kepangkatannya guru besar ya. Nah, guru besar itulah profesor ya. Jadi syarat sekarang kalau mau jadi profesor dia harus doktor dulu. Nah, itulah mungkin dianggap sebagai otoritasnya. Seperti Bapak sekarang misalnya doktor ilmu perpustakaan dan informasi. Nanti profesornya profesor ilmu perpustakaan gitu kan. Kalau sudah nyampe ke golongan 4 ya, 4C itu ya. Kalau sudah masuk 4C nanti bisa jadi profesor. Jadi makanya sekarang itu yang muda-muda kan di kita ada Profesor Pak Muhajirin ya, Profesor Pak. Kalau yang lama-lama Prof. Lisan, Prof. Siroji, Profesor Bu Rektor kita ya, Nyanyi Khadijah itu kenapa masih muda-muda lalu mereka sudah jadi profesor karena memang gelar kepangkatan. Nah, itu nanti kalau dalam bahan rujukan dianggap otoritasnya seperti itu ya. Kalau kayak Bapak harus nulis ilmu perpustakaan gitu kan. Nah, kalau di bidang lain pendidikan nanti profesornya profesor bidang pendidikan misalnya nanti bisa ya kepangkatan guru besarnya. Jadi itu gambaran ya, jika ingin kita punya otoritas di bidang itu berarti punya keahlian, kemampuan. Nah, kalau kita perpustakaan ya harus konsisten ya di bidang perpustakaan. S1 nanti jadi pustakawan gitu ya. Nah, S2 jadi dosen, tapi ilmu perpustakaan. Kita sekarang sudah oke lah, memang seperti kemarin Bapak sampaikan nasib itu kita tidak tahu ya. Mungkin kita tidak tahu jadi apa ke depannya ya. Satu langkah ke depan adalah sebuah misteri ya. Tetapi kita sudah secara tidak langsung kita sudah memilih ya bahwa ilmu perpustakaan inilah akan ilmu yang akan kita geluti ya, akan kita kembangkan. Maka dari sekarang yaitu harus konsisten ya. Saya pokoknya ilmu perpustakaan saya harus memiliki otoritas di ilmu perpustakaan gitu kan. Kemudian belajar semua ilmu perpustakaan. Kalau hanya sampai S1 ini selesai berarti tujuan terakhir kita bertujuan terakhir Anda berarti pustakawan gitu ya. Pegawai negerinya jadi pustakawan. Ketika kita pengen lanjut lagi ke S2 berarti tahap tujuan di bidang kerjaannya katakanlah ya, jadi dosen ya ilmu perpustakaan. Terus S3 ya profesor nanti jadi ilmu perpustakaan. Jadi sebenarnya ilmu yang kita pilih ya, ilmu kita perpustakaan yang kita pilih Anda sebenarnya ya ini bukan ini ya karena memang Bapak di perpustakaan, ini sebenarnya sudah keilmuan yang benar ya, maksudnya tidak tepat pilihannya gitu kan. Karena sudah lengkap semua ya, S1, S2, S3-nya, kemudian sekarang lapangan kerjanya kalau hanya honorer misalnya ya, honorer di perpustakaan itu cepat ya, alumni kita juga sudah itu. Tapi kalau untuk yang PNS-nya memang tiap tahun harus ada tes dulu giliran ya. Tetapi ini sudah jelas daripada di
Ya bukan berarti dengan ilmu lainnya. Kalau kita di bidang teknis gitu kan, orang jelas kerjanya di mana ya, di perpustakaan. Kita harus terima sekarang. Jangan lagi malu-malu ya nyebutkan kerja di mana nanti di perpustakaan. Bapak sekarang kalau ditanya, ini Pak Mulu dosen apa? Perpustakaan, saya bilang gitu kan. Terus kerjanya gimana? Sekarang di perpustakaan sudah jadi apa ya, sudah sejajar dengan lain. Kalau mau tanya tunjangannya pustakawan yang paling besar dengan lain, misalnya dengan arsiparis, pranata komputer, dengan guru, dengan dosen pun tunjangannya besar pustakawan. Tunjangannya, golongannya ya, misalnya. Ini bukan melihat ini ya, karena dulu memang paling kecil pustakawan. Setelah tahun 2007 kita ada undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang pustakawan. Nah, itu baru punya payung hukum gitu. Bayangkan aja dari zaman dulu orang menganggap perpustakaan itu nginduk ke mana? Ke Menpan dulu ya. Kalau ada undang-undang mana perpustakaan itu Menpan. Makanya kalau di perpustakaan juga tidak ada yang ngurusin ya perpustakaan itu. Tidak ada payung hukumnya kita zaman dulu. Nah, 2007 itu ada payung hukum, ada undang-undang ya. Kalau kita, nah itu coba dilihat Undang-Undang 43 2007 itu punya kita itu payung hukum kita pertama kali kita di pemerintah mengakui ya, pemerintah bukan melakukan, kalau dulu diakui, maksudnya secara sah gitu kan, ada undang-undangnya ya dari 2007 itu ya. Nah, setelah undang-undang itu ada, nah kita mulai sejajar tuh tunjangannya, mulai mengajukan. Dulu cuman pertama kali dulu Bapak pustakawan itu cuman 250 ya tunjangannya, tapi kemudian melonjak menjadi 700 ya, 500, 700, sekarang 1.300.000 kalau pustakawan seperti Ibu Nurmalina, Ibu Nirmala itu pustakawan 4A ya, pustakawan utama apa itu sudah 1.400-an, 1.300, bahkan 1.500 gitu kan. Sementara kita menjadi kabak itu 1.300.000. Nah, bayangkan. Jadi kita tidak perlu lagi jadi kepala bagian. Kalau sudah sampai pustakawan tingkat utama ya, muda utama, nah itu sudah aman ya, sudah sama saja kita. Pokoknya kerja jadi pustakawan sama seperti gajinya orang jadi kabak gitu. Itu di luar gaji ya, tunjangannya gitu kan. Ada tunjangannya, seperti dosen ada tunjangannya. Dosen aja sekarang pustakawan 800, kami 703, golongan 3D itu 700, dia 8, selisih 100, paling tinggi pustakawan. Jadi itu sebenarnya pustakawan ini sudah sejajar dengan lain ya, dengan memang sih nasib nanti tinggal gimana. Cuma tinggal pilihan saja itu. Kalau kita cukup S1 Pak, saya Pak, berarti kan bersaing antar pustakawan banyak gitu ya. Pustakawan sudah banyak, kalau ada PNS diterima ada 10 orang, ya bersainglah dengan teman-teman. Tapi kalau kita mau, Pak, aku pengen bersaingnya biar tambah sedikit, melanjut lagi lah gitu ya ke S2. Biar nanti saingan jadi dosen aja, dosen di seluruh perpustakaan, seluruh universitas yang ada prodi ilmu pustakaannya, di Semarang, Jogja, Medan, semuanya di universitas sepertinya sudah mulai ada setiap provinsi ya. Nah, itulah saingan kita misalnya. Kalau diterima 2 orang, tes paling banter ada 50 orang gitu kan. Kalau pustakawan kan banyak. Oke, kedua, sudah itu Pak, sekarang saya udah lebih baik, walaupun belum pegawai negeri, saya tetap melanjut kuliah deh. Pokoknya nanti saingannya S3 gitu kan. Begitu diterima dosen S3, nah kita paling banter berapa orang tuh ilmu perpustakaan kan jarang kan. Ini sudah saya Bapak contohkan dulu, ada pegawai UIN ya, honor di UIN, S1, S2 sudah nikah keluarga, terus honor kuliah, tetap dia kuliah di UIN Jakarta ya, UIN Syarif sampai S3. Nah, bayangkan dia enggak mikirin apa, pokoknya kerja honor terus kuliah gitu ya. Nah, begitu Bapak kuliah di Jogja, ya ketemu dengan Bapak kan, Pak Mul katanya, saya Ramadita gitu kan. Yang dulu Bapak dulu saya honor di penelitian dulu Pak katanya gitu. Nah, sekarang saya jadi dosen di UIN Sunan Kalijaga, dosennya tapi dosen S2 ya, karena dia sudah S3 kan. Nah, gitu. Jadi kita itu ya, jadi
menempuh pendidikan tidak akan sia-sia. Itu aja ya. Sudah, itu pertama itu. Kedua, orang yang kuliah itu uangnya habis. Ya, tidak kuliah juga habis. Nah, tinggal berpikir lah ya. Kalau kita misalnya kuliah lagi, habis uangnya untuk kuliah gitu kan. Tapi tidak kuliah juga habis, misalnya ke pasar, tidak ada rem tuh kita belanja kemana, gitu. Tidak ada, karena kita tidak ada apa ya, rem. Kalau kita sambil kuliah kan mau belanja harusnya 1 juta, wah 500 saja deh belanjanya, kita 500-nya untuk kuliah gitu. Nah, jadi sekarang ya tetap gitu ya, selesai S1 mau nikah silahkan, tapi tetap kuliahnya. Tetap kuliahnya. Sama suaminya, ya Kak, aku pokoknya pengen tetap kuliah ya, walaupun sudah nanti ditarget punya anak, sudah itu tetap masih kuliah. Minimal cari di UT gitu kan. Bapak juga udah mulai minggu depan sudah ngajar di UT itu. Jadi itu yang kita menjalankan apa, hadis, bukan hadis ya, apa, Nabi suruh menuntut ilmu sampai akhir hayat, akhirnya gitu ya. Kalau dulu kan belajar lah gitu ya, nuntut ilmu apa. Nah, sekarang nuntut ilmu belajarnya ya kuliah gitu terus, jangan sampai berhenti. Nah, itu ya. Ya seperti itu, nanti kalau ketemu dengan Bapak, Pak, saya udah S3 Pak. Nah, gitu. Sama seperti yang contoh Bapak Rahmadita itu, saya udah S3 Pak, sudah jadi dosen, alhamdulillah. Nah, itu berarti berhasil kan sampai terus kuliah. Banyak sekarang masih muda-muda sudah S3. Waktu Bapak kuliah S3 itu banyak yang masih bujang gadis ya, masih hampir ada 5 orang lah, adalah dari 30 orang itu yang masih belum keluarga. Nah, dia masih berlanjut ya, S1 selesai, berlanjut gitu, S2 2 tahun, S3. Jadi dia target umur 30-an itu sudah 30 berapa itu sudah S3 ya, dan tidak ada beban. Biasanya kalau masih belum ada tanggungan keluarga, sudah masih berpikirnya masih ini ya. Kalau ada keluarganya kan cabang-cabang, nanti mikirin anak, mikirin keluarga, yang cowok juga gitu misalnya. Nah, itu ya. Nah, ini dalam rangka untuk menjadikan kita otoritas di bidang keahlian kita ya. Nanti kalau satu saat perpustakaan ingin menyiapkan bahan buku, rujukan, punya otoritas, nah berarti mungkin milih yang ini S1, S2, S3 ya. Pokoknya mungkin dia memang ilmunya ilmu perpustakaan S3, jadi kalaupun ada karangannya ya mungkin ada bedanya dikit misalnya gitu ya, atau bahkan mungkin wawasannya sudah luas. Jadi itu juga salah satu pembeda, karena sekarang ya dibuktikan dengan surat itu, walaupun ada bilang ya kuliah itu hanya ijazah, itu aja bukti tanda kuliah, bukan bukti tanda berpikir, tapi ya tetap saja ya di zaman sekarang harus punya bukti ya. Sama seperti kita mau belajar offline, nanti punya vaksin, nah, itu ya harus punya vaksin. Ini semester 3 kan? Semester berapa? 3 ya? 3 apa 5? Iya Pak, semester 3. Ya, minggu depan pelajaran Bapak sudah offline ya. Nah, itu sudah persiapannya gimana itu? Yang untuk kos, vaksin, kemudian tempat tinggal di Palembang, karena nanti sudah offline. Nah, itu harus sudah dipikirkan ya. Jangan nanti pas Bapak itu minggu depan offline. Nah, gimana coba? Sekarang masih ada yang di kampung, masih ada yang di daerah, masih ada yang di kecamatan, di kabupaten, yang di kota Palembang sudah aman lah misalnya kan, bisa di daerah. Nah, itu perlu di ini ya. Dosen-dosen lain ada nggak yang suruh ini offline? Siapa? Ada yang dosen lain ada yang nyuruh offline, sudah ada belum? Belum ada Pak. Belum ya? Ya, karena itu aturannya kemarin 24 sampai bulan Oktober nanti ya. Nah, nanti Oktober nanti kita lihat, kalau teman-teman dosen-dosen lain pada offline ya kita juga offline, karena memang aturannya sudah mulai offline.
Oke, baik itu ya. Kita akan coba diskusikan ini ya, tadi yang keempat saja ya. Satu, otoritas, anggaplah ini kita bercerita tadi terkait dengan bagaimana kita suruh memiliki keahlian dalam rangka ketika kita memilih, ya salah satunya itu otoritas tadi. Otoritas punya keahlian. Jadi dilihat pengarangnya, oh dia kuliahnya S1, S2, S1 perpustakaan, S2, S3 gitu kan. Ya minimal S1 lah kalau sekarang di itu orang ya, sudah dipertimbangkan orang ya. Kalau zaman dulu SMA ya, tamat SMA itu sudah hebat. Zaman dulu kan sudah cukup lah ya, tamat SMA sudah ada, udah bisa tuh kalau mau keluarga mau apa. Sekarang kalau bisa keluarga sudah S1 gitu lah. Ya, dulu kan 25, 20, 25. Sekarang bisa saja yang 25 perempuan cewek ya, yang cowok 30-an ya. Udah dianggap kalau mau keluarga sudah dalam rangka pendidikannya sudah sarjana lah ya. Kalau sudah sampai 30-an tuh sudah sarjana ya. Oke, itu kita akan lihat saja dari keempatnya itu dari sini ya. Dari ini Bapak sharekan secara keseluruhan terkait dengan otoritas ya, otoritas, kemudian tujuan kita apa penilaian terhadap buku, kemudian tujuannya, kemudian bagaimana cara menyusunnya ya. Nah ini juga ingin Bapak sampaikan ini ya, ingin Bapak sampaikan satu, kalau kemarin pada saat menjawab pertanyaan Bapak mencari di box ORG, box Google Books ya, Google Books, lalu kemudian kita bisa baca gitu ya. Kalau sekarang cari di, karena kebetulan Bapak di UT ya, ini sebenarnya untuk mahasiswa UT, tapi ini karena ketika ilmu itu sudah ditaruh di informasi taruh di internet, itu sudah berlaku untuk semua orang. Ini akan Bapak lihat di laman UT yang gratis untuk mahasiswa gitu ya. Nah, sana passwordnya itu bisa di ini. Coba, gini aja deh, bacakan otoritas, kemudian otoritas buku ya. Tapi ini salah satu dari mahasiswa, coba kita, ini Bapak stop dulu share-nya. Coba ini kita praktek ya, praktek. Kalau kemarin kan ambil buku di box ya, di box Google Book sudah kemarin ya. Kemudian BOKORG ya, pada saat suruh menjawab kan Bapak dari situ. Nah sekarang coba Winda mana? Dia saja lah, dia Wandira. Iya, Pak. Nah, coba dia, pertanyaannya kan tadi Bapak sudah jelaskan otoritas, ada apa otoritas, kemudian penilaian terhadap buku, kemudian dengan nanti tujuan untuk ke mahasiswa, tujuan ke pemustaka, terakhir nanti bagaimana menyusunnya. Nah, sekarang kita akan lihat konsep itu dari sumber, tetapi sumbernya coba dari universitas terbuka ya, sebagai tambahan saja ini. Jadi coba screen share dulu. Kita ambil buku dari sana, kemudian kita lihat pengertian otoritas itu. Kalau mau belajar dari situ, kalau sudah tahu alamat itu, semua bahan perpustakaan sudah ada ya. Karena Bapak ngajar di sana, mereka pakai modul, yang modul itu yang kita gunakan. Coba screen share dulu. Ya ini hanya untuk tambahan ya. Kita kemarin kan dari BOKORG sudah bisa ambil buku orang yang dijual, tapi kita hanya membaca saja. Kemudian kedua dari Books ORG kita ambil bacaan tapi juga ambil bukunya. Nah sekarang juga hanya membaca saja, tetapi dari universitas lain mana yang coba kita bisa manfaatkan gitu ya. Karena ini kita yang dianggap kita bukan hanya beradaptasi ya, tapi melampaui itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngasih buku ya hanya untuk membaca misalnya kan, tapi ya kita manfaatkan. Nah sekarang coba buka Google-nya, Chrome-nya ya, sudah? Kemana? Bentar, Pak.
Nanti boleh dicatat ya, passwordnya kita bisa manfaatkan itu. Kalau untuk seluruh mencari buku apapun ya, kalau ada materi apapun ada di situ ya. Tapi tidak bisa diunduh ya, hanya membaca. Inilah yang kita maksud sebagai e-book ya, e-booknya nanti ini. Itu betul. Hah? Ya bagus tuh tampilannya ke belakang banyak ya. Coba Chrome-nya buka baru ya, plus bahan rujukan. Sekarang kita masuk ke ini ya, ke bahan rujukan. Bahan dipisah. Bahan itu Google ya. Bahan rujukan. UT. Coba. Kita akan lihat dari sini ya. Biar Bapak ada satu pengetahuan baru tambahan ya. Kalau kemarin kita sudah bisa ambil buku perpustakaan, rujukan-rujukan di perpustakaan. Nah, itu yang paling atas saja. Bahan rujukan. Nah, itu ya. Coba klik. Jadi sekarang perpustakaannya di sini kita ya. Nah, ini kan bahan rujukan ya. Nah, coba geser ke bawah dikit. Itu kita bisa melihat, coba geser dia. Itu bisa melihat full text, bisa melihat bawah lagi, ke atas lagi. Tapi ini sebentar aja ya. Ini kan ini sebenarnya punya universitas lain ya, tapi kita kan itulah yang maksud Bapak bisa melampaui itu. Coba klik yang full text itu. Ya, full text. Jadi kita akan baca. Nah, ini tulis di atasnya mahasiswa. Username-nya, Pak. Ya, mahasiswa. Bawahnya UT peduli ya. Huruf besar, huruf kecil, Pak. Huruf kecil. UT Peduli. Nah, itu ya. Silakan kalau mau nah itu PR-nya kerjakan tuh berapa kali berapa. Nah, ini ya. Ini e-booknya ya kan? Jadi kita bisa membaca. Coba klik sekali itu besar itu. Klik sekali. Ya, nah kan ya. Nah, sekarang di modul ke-6. Kecil ke dulu, klik sekali lagi. Klik lagi sekali kecil ya. Nah, terus geser ke ini kan ada tanda panah tuh. Atau langsung aja modul ke-6 deh. Modul ke-6. 6. Ini di atas tuh ada 1 2 3 4 5 6. Coba ke 6. ini, Pak. 6 ini yang 6. Nah, ini nih. Nih modul 6 mana? Nih, klik 6 sudah ya? Nah, oke. Terus ke bawah cari yang otoritas saja kan kita nyari otoritas ya. Klik dulu sekecil. Geser lagi. Otoritas mana ini ya? Ini otoritas. Klik otoritas. Nah, coba baca otoritas buku tuh paragraf tuh apa maksudnya? Ya, geserkan dikit. Nah ya, gesernya gitu. Oke. Baca otoritas ya. Ini, Pak. Otoritas buku ini. Ya. Otoritas buku merupakan salah satu indikator mutu dari suatu bahan rujukan. Oleh karena itu, otoritas buku ini perlu diperhatikan di dalam memilih bahan-bahan rujukan. Dalam menentukan otoritas buku, perlu diperhatikan hal berikut. Apakah pengarang, penyusun, atau penyunting buku tersebut seorang ahli atau berpengalaman dalam bidang ilmu yang dicakup oleh buku tersebut. Apabila penulis atau penyusun atau penyunting buku tersebut seorang yang dikenal, maka pemilihan buku berdasarkan otoritas buku ini tidak menjadi masalah. Tetapi masalah akan timbul apabila bahan rujukan tersebut disusun dan ditulis oleh seorang ahli. Namun, penulis tersebut tidak terkenal atau belum pernah menulis buku yang menjadi bestseller, sehingga tidak begitu dikenal. Dalam kondisi seperti ini, kita harus bergantung kepada hal-hal berikut. Ya, cukup sampai situ dulu ya. Oke, jadi ini Bapak ingin sampaikan terkait dengan otoritas ini ya. Otoritas yang pertama tadi Bapak sampaikan ketika ingin memilih buku untuk bahan rujukan kita mengevaluasi ya harus punya
pengarangnya punya otoritas, punya keahlian ya, itu dari pendidikan lah katakanlah. Nah sekarang ada juga orang yang menganggap bahwa kita lihat bukunya terkenal tidak ya. Nah, di situ ada kalimat bestseller ya. Bestseller itu penjualan yang the best ya gitu kan. Nah jadi kalau ada syaratnya ya, Bapak sempat nanya, kalau kita dalam 1 tahun 1000 eksemplar dalam sekali ini ya, kalau tidak salah setahun ya, kalau bisa tiap tahun 1000 gitu aja sudah bestseller bukunya ya gitu ya, 1000 eksemplar dalam 1000 kan dihitung nanti, misalnya buku kita ditaruh di Gramedia atau di mana nanti cukup 1000. Nah tahun berikutnya lagi dia anggap buku ini sudah bestseller gitu ya. Jadi, nah nanti kalau kita buat novel, buat apa misalnya atau misalnya tulisan ya, walaupun kita masih S1, walaupun bahkan mungkin masih SMA, tapi bukunya terkenal kan nanti ini juga bisa alternatif lain ya selain dari pendidikan tadi, mungkin di akademisi ya kan pendidikannya, tapi ini ngelihat dari pangsa pasar masyarakat seperti misalnya buku ayat-ayat cinta ya kalau novel gitu. Kemudian buku-buku pendidikan juga banyak yang bestseller ya karena melihatnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita satu saat nulis buku, kemudian buku kita itu terkenal ya atau best gitu ya. Nah, itu juga nanti pada saat kita mau perpustakaan mau ngambil buku itu ya, itu juga bisa dijadikan syarat sebagai salah satu syarat yang dianggap bahwa buku itu adalah otoritasnya telah memiliki syarat gitu ya. Oke, itu ya satu ya. Oke, yang kedua kita setelah otoritas tadi kalau misalnya yang lain katakanlah tidak dia bukan otoritas di bidang itu ya, ada beberapa hal juga yang perlu dilihat itu. Coba judul-judulnya aja apa tuh? Ini apa dia? Kalau dia tidak otoritas, orangnya tidak ahli, maka ada berapa tuh? Satu kualifikasi. Ada 3 ya? Kualifikasi apa saja? Judul pertamanya saja. Ada 3 tadi. Berapa tadi? Back lagi. Backnya ke sebelah sini. Nah ya, satu lagi. Nah itu. Coba dari 1 itu apa? Ini kualifikasi pengarang atau penyunting yang ditulis dalam buku tersebut. Kualifikasi pengarangnya ya. Buku apa tuh? Buku kalau di sini kecil ya. Belakang yang terlipat apa tuh? Apa nomor 1 apa katanya? Kalau seandainya dia tidak tadi ini orangnya tidak ahli di bidang itu katanya, maka harus koleksi seperti ini harus tergantung kepada hal-hal itu ya. Ini apa? Penulis tersebut tidak terkenal atau belum pernah menulis buku yang menjadi bestseller sehingga tidak begitu dikenal. Dalam kondisi seperti ini, maka harus ada 1 apa tuh? Kualifikasi apa? Kualifikasi pengarang atau penyunting yang ditulis dalam buku tersebut. Biasanya keterangan seperti ini bisa kita dapatkan pada jaket buku yang ditempatkan pada bagian belakang atau bagian belakang yang terlipat ke dalam kulit buku atau blurb. Ya. Kadang-kadang ada juga orang punya teknik sendiri ya. Misalnya seperti Bapak kemarin ada buku antara teknologi dan teologi itu kita tulis misalnya Bapak pengarang, tapi karena mungkin belum terkenal, udah Bapak gandeng misalnya Pak Sulistyo Basuki misalnya sebagai pengantarnya gitu. Orang lihat, oh ini ada pengantar dari Pak Sulistyo misalnya, itu mungkin apa ya upaya saja ya, tetapi apa ya, kalau ini tadi dia pengarangnya ditulis di belakang gitu biar orang biasanya memang ada ya dalam buku itu di belakangnya ada ini apa biografinya, riwayat orang ngelihat sekilas, oh ini pendidikannya di mana, kemudian di mana nah itu orang sudah bisa melihat
kualifikasi pengarangnya ya. Terus keduanya apa? Kalau tidak, gabung dengan pengarang lain gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, itu. Ini apa nih? Besarin dikit cuma. ini satu. Ada duanya enggak? Ini nih, ini bukan? Ini BC malah Pak. BC-nya ya, berarti itu yang coba satu tadi. Satu tadi kualifikasi pengarang. Ya. Terus berarti ini bagian dari yang kualifikasi ya, AB-nya ya. Terus, nah ini yang ditulis tadi ya, Bapak. Ini sampul bukunya mungkin kan, nanti ditulis gini. Kadang-kadang ya bisa saja kita ambil kalau memang kita kurang terkenal juga bisa membawa tokoh yang kita anggap itu gitu ya. Nanti minta saja pengantarnya atau apa bahwa memang benar, misalnya kayak kemarin Bapak kan apa ya, atau minimal kita bisa kalau kita di lembaga ya, kalau kita misalnya di fakultas, wah ini tanda dari budekan lah gitu ya, budekan atau dari rektor gitu kan sebagai penguat buku kita, itu bisa juga untuk ya. Terus kalau ke satu kedua nggak ada ya itunya. Ini cuma BC. Ada BC Pak, tapi satu. Terus buka lagi yang lainnya coba di klik kecil ke dulu, klik kecil. Terus ke belakang sebelah sini. Terus itu B ini apa itu? Ini ya, sudah B Pak. Sudah B ya. Oh berarti ya bisa saja hanya itu mungkin ya. Kalau karena tadi hanya ingin melihat keahlian itu kita gitu ya. Keahlian itu kita. Kalau kita bidang S1, S2 perpustakaan atau bidang pendidikan agama udah kuat. Tetapi kalau misalnya kita merasa bahwa kita, ini kayaknya saya belum ahli di bidang ini karena baru juga, ya saya bawa pengantar sebagai penguat lah gitu ya. Misalnya dari tadi, kalau Bapak kemarin profesor perpustakaan, Pak Sulistyo Basuki, atau kita lihat di lembaga kita budekannya, ya, atau kalau dia sebagai guru ya mungkin bisa melihat kepala sekolahnya atau apa ya sebagai penguat buku kita ya, atau testimoni ya, biasanya ada ini tentang buku ini dikasih pendapat, nanti testimoninya itu bisa menguatkan kita bahwa kita dianggap sebagai orang yang punya otoritas di bidang itu. Misalnya seperti kemarin misalnya Bapak anggap bahwa ini memang benar, misalnya ya pendidikannya atau dari ininya memang dari ilmu perpustakaan misalnya, itu bisa dijadikan sebagai mengarah kita untuk menjadi otoritas di bidang itu ya. Oke, baik, itu ya. Ini sebenarnya milik ya orang-orang universitas terbuka ya, yang mereka sudah istilahnya sudah memang mengarah ke Saber University itu seperti ini. Jadi belajar tinggal bahannya sudah ada. Kita belum siap ya, karena kemarin kita bahkan dulu ini universitas terbuka ini kan dianggapnya ini kuliahnya jarak jauh gitu ya. Nah, sekarang begitu masa pandemi mereka sudah siap menuju ke Saber University. Ini bukan membanggakan ya, tapi karena kebetulan memang Bapak di sana, ikut juga ngajar di sana. Tetapi ini yang kemungkinan bisa dimanfaatkan karena kita punya asumsi ya, ketika kalau kita punya bahan pustaka kemudian ditaruh di internet, itu artinya kita sudah ikhlas orang lain untuk membacanya gitu ya, bukan hanya dari kalangan manapun ya. Dan di samping mendapatkan ya memperpanjang amalnya, mungkin juga kalau seperti itu kan kita sudah melihat universitas lain yang lebih maju lah gitu ya. Nah, ini bukan berarti menyalahgunakan ya, kita tergantung dari niat kita ya, karena orang mau belajar dari manapun ya itu. Bahkan kita juga kalau punya buku ya sudah kita sharekan saja ya, seperti Bapak juga kayak ada sedikit-sedikit Bapak masukkan di repository, silakan siapapun yang bisa menggunakan itu ya.
Jadi kita sudah dapat tiga alamat yang bisa dimanfaatkan untuk kuliah, untuk menyelesaikan kuliah ini ya. Satu dari box google.com, BOKORG, sama ini ya dari pustaka Universitas Terbuka ini bisa dimanfaatkan. Jadi semua buku kita sudah ada di situ ya. Kita sudah bisa memaksimalkannya. Tadi passwordnya cuma mahasiswa UT Peduli, sudah tulis itunya, udah selesai, itu udah bisa digunakan ya. Mau buku apapun ada situ, otomasi, buku apa ya. Tapi kita hanya bisa membaca, tidak bisa mendownloadnya ya. Sama seperti books google.com itu ya. Jadi kita kalau ini hanya untuk membaca, tapi kalau BOKORG bisa kita memanfaatkannya. Oke, udah apa-apa nih, langsung ditambahin lagi aja deh si ini siapa? Dia ya, karena yang lain juga mudah-mudahan bisa lah, karena cuma buka itu aja. Ini kita lanjut deh ke ininya. Tadi otoritas ya. Otoritas ke coba tujuannya di halaman berapa? Klik buka-buka lagi tuh. Masih di halaman itu. Ini sudah, anggaplah itu ya. Itu B apa itu? Ruang lingkup dan kemutakhiran. Ruang lingkup dan kemutakhiran itu masuk di ruang lingkup buku ya, ruang lingkup buku dan kemutakhiran. Tadi pengarangnya ya, Nah, sekarang penelusuran isi dan ruang lingkup nih sebenarnya ya, ruang lingkup dan kemutakhiran buku. Boleh coba coba yang bacanya yang Sonia saja. Sonia baca tuh. Dia ini kan saja di zoomkan dikit di plus. Jadi gitu ya terakhirnya ya. Kebaca nggak Sonia? Iya Pak. Kebaca ya. Coba. Yang ruang lingkup itu Pak ya? Ya. Ruang lingkup dan kemutakhiran. Agar bahan rujukan yang menjadi koleksi perpustakaan kita benar-benar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, maka ruang lingkup isi bahan rujukan tersebut harus benar diperhatikan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dalam melakukan penilaian bahan rujukan dari segi ruang lingkup isi, dan kita harus memperhatikan sampai mana ruang lingkup yang dicakup subjek buku tersebut, bagaimana batasannya, apa yang menjadi tujuan pengarangnya, dan apakah isi buku tersebut betul-betul masih baru atau mutakhir. Biasanya penerbit menuliskan ruang lingkup isi buku pada objek buku atau pada kata pengantar. Walaupun begitu, kita juga harus teliti lebih jauh dan harus punya rasa curiga. Mungkinkah pengarang tersebut dapat memenuhi ruang lingkup isi bahan rujukan tersebut seperti yang dituliskan di dalam kata pengantar atau jaket buku tersebut? Ya, baik, sampai di situ ya, sampai di tadi kita akan melihat ruang lingkup isi. Nah, biasanya kalau kita manfaat ruang lingkup dan isi ini nanti bisa dipakai pada saat untuk menulis subjek buku ya. Pada saat nanti kita kan buku kan ada pengarang, judul buku, pengarang, kemudian pengarang, satu lagi apa? Terakhir subjek ya, tiga judul, pengarang, dan subjek. Nanti juga ini sebenarnya biar kita melihat ruang lingkup isi ini, melihat subjeknya masuk di mana. Nah, kalau kita ngelihat baca buku pendidikan, judulnya ya tentang pendidikan, berarti dia di subjek di pendidikan. Nah, itu ya manfaatnya. Tetapi dalam hal ini kita ingin melihat isi buku ini masuk muktakhir atau tidak gitu kan, atau misalnya relevan atau tidak. Kadang-kadang ada judul, nanti kan tadi ada bagaimana cara menyeleksinya. Satu, misalnya dilihat judulnya. Misalnya judulnya misalnya bahan rujukan umum dan khusus. Nah, berarti itu judul ya. Nanti kita lihat abstraknya. Benar tidak mencerminkan judul itu misalnya kan. Terus kalau misalnya tidak dinilai lagi abstraknya, lihat di daftar isinya. Nanti kadang-kadang kita pengarang kan beda-beda ya. Sekarang itu kenapa juga kita orang ya nulis satu buku
judulnya kadang-kadang sama ya, tapi kalau dilihat isinya pasti berbeda. Nah, karena dia tergantung tujuan dari penulisnya itu. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa kalau kita Pak, udah banyak orang nulis tuh, kenapa kita harus menulis gitu kan? Nah, karena kita ingin mencari, membedakan jangan-jangan tulisan dia saya punya maksud seperti ini nih, ada judul ini tapi uh, uh, yang ingin saya kaji adalah ini. Jadi ini ingin melihat kemutahiran bukunya. Jadi lihat bukunya itu tentang apa misalnya, karena jangan-jangan bukunya judul pendidikan nanti berbicaranya lain gitu, atau misalnya terlalu meluas misalnya kan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai penilaian kita. Ini isi dan ruang lingkupnya sesuai nih, baru kita beli sebagai bahan rujukan kita. Oke, itu secara sederhananya seperti itu ya. Jadi kita melihat dari ruang lingkup. Oke, sekarang dari tujuan dan pembelajaran. Coba dia cek lagi berikutnya. Tadi B ya, C-nya apa coba? Kalau mau dibaca itu ya, C-nya apa tuh? Tujuan dan sasaran pembaca. Nah, dan sasaran pembaca. Oke, kita akan lihat Austin ya, Muhammad Austin, coba baca itu. Nah, di zoom kan aja itu, dia. Oke, Pak. Geser besar lagi bisa itu. Ini udah Pak besar kok ini. HP kebaca liatin, Austin. Kebaca, Pak, kebaca. Nah, coba. C. Tujuan dan sasaran pembaca. Di dalam menilai bahan rujukan, aspek tujuan sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberi kepuasan kepada pemakai perpustakaan yang memang menjadi sasaran utama perpustakaan. Jadi, tujuan ditulisnya suatu karya bahan rujukan haruslah sesuai dengan kebutuhan pengguna potensial dan tentu saja pengguna aktual perpustakaan. Tujuan bahan rujukan dapat dengan mudah dikenali pada judul atau bentuk, atau dapat juga dicari pada 1. Daftar isi, 2. Pendahuluan atau kata pengantar di mana pengarang menyatakan tujuan dituliskannya suatu karya. 3. Indeks juga dapat menjadi contoh atau sampel yang memberikan informasi tentang ruang lingkup bidang ilmu yang dicakup oleh karya tersebut. Bahan rujukan tanpa indeks sangat kurang bermanfaat. Tentu saja ada bahan rujukan yang tidak memerlukan indeks karena susunannya sendiri sudah merupakan indeks, seperti kamus, indeks, direktori. Informasi tentang tujuan ini juga bisa kita dapatkan dari katalog penerbit yang kadang-kadang kita dapatkan jauh sebelum karyanya sendiri diterbitkan. Informasi dari penerbit bisa juga kita gunakan walau dengan catatan bahwa informasinya bisa dikatakan kurang objektif. Hal ini bisa dimengerti karena penerbit mengeluarkan informasi tersebut dalam rangka mempromosikan terbitannya. Ya, Pak. Ya, baik. Ya, baik ya. Tadi Austin sudah membacakan tujuan dan sasaran untuk pembacanya ya. Ini untuk sasaran untuk kita memilih buku itu yang mau kita koleksi di perpustakaan, juga akan melihat tujuan dan sasaran pembacanya gitu ya. Ya, seperti yang di awal sudah Bapak sampaikan, minimal kalau kita di kampus sasarannya ya tujuan kalau ilmu perpustakaan berarti kan kita waktu saat mengadakan pengadaan ya melihat katalog perpustakaan, katalog prodinya dulu ya. Nah, ini mata kuliah apa saja tuh yang yang akan diajarkan untuk ke mahasiswa, misalnya bahan rujukan ataupun otomasi ataupun misalnya klasifikasi. Nah, buku-buku itulah yang dibeli. Jadi kalau di perguruan tinggi mungkin mencari sasarannya agak mudah ya, di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah mudah. Yang agak kesulitan itu kalau kita di perpustakaan daerah ya, perpustakaan umum lah ya, kecamatan, kabupaten. Nah, itu kan kita akan melihat, mensurvei dulu para pemustakanya siapa-siapa nih ya. Bisa melihat dari
kegiatan ritualnya misalnya di sana, oh ini agamanya kuat nih, berarti sumber-sumber agama di ini ya dikuatkan misalnya. Oh ternyata pertaniannya karet misalnya ya. Oh budidaya atau misalnya budidaya ikan. Nah itu juga di dibanyakkan koleksi itunya mungkin bisa 50%, yang lainnya yang umum misalnya kan. Nah, pada saat kita sudah tahu wilayahnya, lalu kemudian kita kombinasikan dengan buku yang kita mau cari tuh, misalnya budidaya ternak ikan lele misalnya, cari buku-buku tentang itu. Nah kita dicek ya dari judulnya, daftar isinya, kemudian mungkin kita bisa baca-baca dulu ya. Kalau misalnya di penerbit tuh biasanya memang dikasih ya, ada buku untuk kalau satu lembaga ada katalog. Kalau Bapak sering dikasih tuh katalog dari Raja Wali Pers, nanti kadang-kadang dikasih juga bukunya gitu kan. Ini Pak kalau mau dibaca-baca, biasanya satu lembaga satu, nanti siapa tahu nanti mau beli gitu kan. Jadi promosi lah istilahnya ya. Nah itu juga bisa untuk melihat sasaran penggunanya ya, penggunanya siapa itu. Kalau perguruan tinggi ya tadi mahasiswa dengan mata kuliah itu. Baik itu ya, nanti bisa saja cari dengan metode-metode lain ya. Nanti melihat dari hobi, dari pekerjaan, dari ritualitas lingkungan di sekitarnya ya. Dia senangnya apa? Misalnya jangan, walaupun misalnya di lingkungan ini masyarakatnya banyak pemuda karang taruna, hobi novel misalnya, boleh kita perpustakaan kita di daerah ya dilengkapi lah novel-novelnya misalnya gitu kan intinya untuk ini ya, untuk bagaimana pemustaka itu bisa tertarik ke perpustakaan dan memanfaatkan ya, cari education lah, misalnya novel education ada nggak? Novel pendidikan ada ya, biasanya novel-novel tentang apa ya, sejarah, misalnya legenda dan lain-lain yang bisa mencerdaskan lah gitu ya. Nah itu bisa ya. Nah yang terakhir bagaimana bentuk dan susunan, berarti coba dia yang D-nya apa? Apa cukup sampai C itu? Ini untuk mengevaluasi. Coba geser lagi. Bentar, Pak. Bentuk serta susunan buku, Pak. Apa? Yang D ya? Coba dilebarkan ya. Bentuk serta susunan buku. Oke. Indah, coba Indah bacakan. Karena kalau mau suruh Indah yang membuka lagi lama lagi kan lebih baik sini sama aja lah. Coba Indah. Yang D ini ya Pak. Bentuk serta susunan buku. Selain kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya, format merupakan salah satu kriteria penilaian bahan pustaka rujukan yang cukup penting. Salah satu bentuk format yang sangat penting dalam memilih bahan rujukan ialah susunan isi dari bahan rujukan. Mengapa? Karena susunan isi buku rujukan menyangkut mudah atau tidaknya informasi bahan rujukan tersebut diakses atau ditelusur. Ada beberapa petunjuk umum tentang menilai format bahan rujukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sedapat mungkin buku rujukan tersebut disusun menurut abjad. Kelebihan susunan seperti ini adalah pengguna tidak perlu mempelajari sistem organisasi atau susunan dari buku rujukan tersebut. Yang kedua, apabila bahan rujukan tidak disusun menurut abjad, maka sedapat mungkin bahan rujukan tersebut disertai dengan indeks pengarang, subjek, dan indeks judul atau indeks yang meliputi aspek isi, walaupun bahan rujukan tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Ya, baik. Ini ya, itu bagaimana kita menyusun kemudian bentuk buku ya, bagaimana buku yang kita sudah beli itu bagaimana tersusun di rak ya, di bentuk serta susunan buku. Nah,
kalau tadi dijelaskan di dalam di buku itu bahwa disusun menurut abjad katanya gitu ya. Disusun menurut abjad, kemudian biar mudah ya. Itu biasanya kalau bukan hanya di perpustakaan, di toko buku biasanya seperti itu ya. Ada susunan tersendiri, bahkan di Bank BI itu dia nyusunnya pakai angka ya. Buku-buku ini pakai angka, tapi kode itu dia pahami gitu kan. Karena itu untuk perpustakaan temu balik, karena BI masih khusus ya. Jadi perpustakaan yang istilahnya tidak terbuka secara tertutup ya, karena dia perpustakaan khusus. Jadi kalau ada orang mau cari buku, nanti dia yang nyari. Nah, maka susunannya dia susun berdasarkan angka gitu atau abjad gitu. Jadi pada saat buku ini, kita cari sudah tahu tempatnya gitu ya. Karena kalau Bapak dulu pernah di Jogja ya, di perpustakaan, tapi perpustakaan Kristen ya, Sanata Dharma, Sanata Dharma kalau sana terkenalnya ya. Jadi ada perpustakaan, waktu Bapak ke sana kita tidak boleh masuk ya, tapi kita duduk di depan, kemudian Bapak cari buku apa, dia yang nyari ya. Jadi dia di sistemnya bukan, kalau kita kan terbuka ya, bisa nyari secara langsung masuk. Ini dicarikan bukunya, kemudian kalau sudah ya ditaruh di sana, nanti mereka yang nyusunnya kembali. Tapi sistemnya seperti itu. Nah, dia membuatnya berdasarkan abjad atau berdasarkan ditulis ya, angka terserah. Tetapi kalau kita orang-orang perpustakaan kan sudah yang baku di seluruh Indonesia ya, sudah menggunakan katalogisasi ya, klasifikasi ya. Nah, itu sebenarnya sudah orang sudah tahu itu, kalau misalnya di bukunya ada 2X1, berarti kita sepakat 2X1 itu agama ini Al-Qur'an misalnya gitu ya. Kalau 2X0 misalnya agama Islam tapi umum. Kalau 200 saja agama tapi umum, ada Kristen, ada apa. Kalau ini sudah 2X 200 sebenarnya. Nanti dipecah lagi 2X1, 2X0, 2X1, 2X0.1, banyak. Nah, itu sebenarnya itu susunan di ini nanti ya, nanti di bukunya gitu kan, di bahan rujukannya ya. Nah, itu kita sudah punya sistem baku itu ya, perpustakaan. Nah, kalau yang di lain misalnya ya, boleh mungkin di tempat toko buku kan, dia aja masalah buku juga ya, kadang-kadang tidak pakai klasifikasi ya. Nah, dia pakai susunan, daftar susunan tersendiri. Nah, itu juga dalam rangka mengevaluasi bahan-bahan itu biar kita mudah untuk menemukannya gitu kan. Kalau yang kita perpustakaan kan dia melihat sendiri, kemudian cari sendiri ya, sampai dapat sendiri bukunya, bahan rujukannya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 hal yang dalam mengevaluasi bahan rujukan. Ketika 4-nya itu sudah kita lakukan, kita jalani. Nah, ini perpustakaan sudah ini ya, sudah maksimal ya. Nanti susunan raknya sudah bagus, bukunya punya kualifikasi penulisnya yang bagus, otoritasnya, kemudian juga ada isinya sesuai dengan judulnya, dengan bahan-bahan bukunya itu juga nanti punya kualitas tersendiri ya. Terus kemudian sasaran kepada penggunanya juga sudah jelas ya. Maka ini akan bahan rujukan akan maksimal untuk pengguna. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah ada 4 dalam mengevaluasi. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi, minimal ada 4 itu ya. Kalau misalnya satu saat kerja di perpustakaan, Pak, sebelum kita beli buku pengadaan, nah ini ada dievaluasi dulu Pak, evaluasinya 4 macam itu ya, pengarangnya, kemudian bentuk isi dari bukunya ya, kualitas dan lain sebagainya, kemudian sasarannya, dan terakhir bagaimana kita menyusunnya nanti sesuai dengan aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Ya, itu ya. Untuk hari ini Bapak pikir ini udah cukup lah ya, sedikit-sedikit saja, tapi mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan
cari-cari sumber lain lagi, bagaimana cara melakukan penilaian terhadap bahan rujukan yang nantinya kita akan beli ya. Nah, itu sebenarnya itu baru sampai ke bahan-bahan rujukan yang fisik ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya yang non fisik, yang elektronik seperti sekarang ya, Bapak pikir sama saja ya. Nanti kita juga lihat evaluasi pengarangnya ya, kemudian juga, nah evaluasi pengarangnya, kemudian satu sama, oke, evaluasi pengarang sama. Ini kalau elektronik ya. Kemudian kedua, isi dan ruang lingkup isi buku juga sama ya, kita lihat bukunya tentang apa sih itu, sama. Kemudian sasaran penggunanya masih sama ya, masih sasarannya juga sama. Nah, nanti pada saat pembelian dengan membentuk bentuk bahan pustaka itu taruh di mana, nah itu yang jadi persoalan kan, karena yang kita beli itu e-book ya, electronic book. Kalau sekarang kita mau beli buku tuh elektroniknya ya, kalau kita cetak buku itu ISBN-nya ada 2 ya. Nah, Bapak contohkan misalnya ini ya. Saya ada 5 menit ya. Coba contohkan ini. Tadi dia sudah ya. Boleh ditutup screen share-nya. Nah, ini Bapak contohkan misalnya kalau kita mau melihat buku ya, ISBN misalnya ISBN. Dari sini aja ada bisa ISBN ISBN ya. Nah, kita akan lihat buku setiap yang dicetak itu biasanya ada 2 ya. Nah, oke lah, katakan ini kita akan cari buku berdasarkan judul apa nih ya? Judul atau pengarang ini. Misalnya antara teknologi, ini yang Bapak aja ya, dan teologi Mulyadi misalnya. Ketemu enggak ini? Ini kalau udah ketemu nanti kita cari dari pengarang. Ini sedang memuat ya. Kalau tidak ada nanti otomasi arsip aja. Wah, enggak ketemu ya. Coba otomasi arsip. Ini nyari ISBN ya, nyari maksud Bapak. Oh, udah ada. Coba dari pengarang ya. Pengarang Mulyadi misalnya. Banyak nanti ya, otomasi arsip misalnya gitu ya. Coba sambil nyari juga ya, nyari ini apa? Nyari coba di ISBN Perpusnas Go ID ya. Carikan satu buku yang ada ISBN-nya. Nah, ini nggak bisa di anu ya. Coba misalnya Raja Wali Pes. Oh, penerbit ya. Oke. Atau dari ISBN ya. Kalau dari ISBN pasti nih ya. Coba kalau dari ISBN, coba Bapak cek ini apa. Nggak bisa ketemu nih ya. Ini harus ketemu dulu nih. Apa? Dari ISBN, coba Bapak cek ya. Kalau dari judul udah ketemu. Nih coba ya. Bentar. Raja Wali Pes. Misalnya arsip berbasis otomasi lah, ini ISBN-nya berapa misalnya. Bapak cari di sana ya, ada yang elektroniknya apa tidak. Bentar ya. Oh ini. Coba sambil ini Bapak nyari, sambil masuk ke ISBN Perpusnas Go ID ya, sambil nyari ya, sambil nyari coba. Pengelolaan arsip berbasis
berbasis otomasi. Bentar ya. Coba yang lain sambil, nah ini ada ya. Nah ini maksud Bapak, pengelolaan arsip berbasis otomasi, ini ada yang, ini sumber elektronisnya, jadi bentuk elektroniknya ya. Nah ini sudah ISBN-nya tersendiri ya. Ini berbasis otomasi yang manualnya. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada ya pengarangnya, pengelolaan arsip berbasis otomasi elektronis Raja Wali Pers, pengarangnya ini Bapak ya tahun 2016. Kemudian kalau yang satunya ini yang bentuk yang biasa ya, yang bentuk yang manual biasa. Nah, pada saat kita mau beli ini beli yang elektronik. Kalau ini kan beli langsung saja ke penerbit atau misalnya komunikasi dengan penerbit ya, nanti bisa langsung beli bahannya. Tapi kalau yang elektronik ini kan berarti kan kita belinya dari sini ya. Misalnya pengelolaan arsip berbasis otomasi Raja Wali Pers Mulyadin gitu ya. Coba kita cari dari sini. Ini e-booknya mana? Nah ini ya dari Raja Kapindo. Nah jadi komunikasinya dia dengan ini ya. Nah ini yang bentuk e-booknya. Jadi kita beli buku arsip berbasis otomasi ini harganya 88.000, kemudian nah tinggal beli. Nah ini nanti dapatnya bentuk file ya. Nah, bentuk file jadi itu dengan Raja Wali ya, dan Gramedia ininya dengan Gramedia ya. Nah, jadi maksud Bapak ketika ini sebenarnya bisa diambil dari repository Win ya secara gratis ya. Ini kan udah bisa ambil secara gratis nih. Tapi cuman halaman berapa halaman gitu kan, bisa di-download ya. Bisa di-download. Nah, ini ada berapa halaman ya. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan lah, cuman ada berapa halaman gitu kan. Nah, ini yang maksud Bapak bahwa pada saat mengevaluasi yang berbeda pada saat pembeliannya nanti kan, kalau kita yang pakai yang manual ya beli bukunya. Kalau ini kan otomatis pakai bentuk yang digitalnya gitu kan. Baru nanti udah dapat bentuk digitalnya, dibentuklah seperti UT tadi ya, dibuat e-book seperti itu ya, orang lain bisa baca. Atau sekarang kita lihat i-Pusnas atau i-Jogja, i-Jateng ya, apalagi yang i-Semarang misalnya, itu dia sudah beli buku e-booknya, terus kita sebarkan ke masyarakat, dia hanya bisa membacanya saja. Nah itu setelah melalui beberapa tahapan untuk penerapan di rak-nya ya seperti itu ya. Atau kalau di HP nanti ada tuh program kayak rak buku ya, nanti kita download dari BOKWRG, nanti tinggal taruh saja di buku itu, nanti tinggal begitu klik langsung lari ke buku yang satu pool buku yang kita sudah download itu ya. Jadi antara elektronik dan manual ya paling bedanya pada saat pembelian dan penyusunannya. Kalau dia manual taruh di rak, kalau dia yang elektronik bisa di alamat website sendiri-sendiri atau di aplikasi ya, aplikasi otomasi yang kita buat misalnya kan. Ini susunan di sini orang bisa baca secara offline ya, baca secara offline. Kalau kita lihat di Perpustakaan Jogja itu ada offline-nya ya. Jadi ada sumber-sumber yang bisa dibaca secara offline-nya. Ini kalau kita mau lihat masih ada nggak? Coba Bapak lihat ya. Kalau nggak bisa nanti ini Pak. Jadi ada juga yang dilihat secara offline. Makanya kita kalau kita punya program aplikasi selain offline-nya, online-nya juga offline-nya. Misalnya perpustakaan Win Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga. Mana ya masuknya? Nih, Libwin ya. Biasanya dia ada fasilitas untuk offline-nya gitu ya. Nah, itu kan artinya jurnal-jurnal yang diambil di buku dibaca secara offline ya. Ini usul buku, difabel, repository, e-booknya ya. Ini lokal. Nah, ini secara lokal ya. Maksudnya secara lokal itu ya kita bisa dicek secara ini ya, di apa? Bukan yang berbayar itu ya. Nah, ini juga satu upaya. Kalau ini kalimat Jogja ini lokal ya, lokal ya. Mana tadi? Ini ya. Coba kalau kita klik ini, artinya dia sudah tidak berlangganan, diambil saja taruh di situ. Nah, itu sebagai upaya juga untuk kita buat alamat website, kemudian kita ambil bukunya, terus dibuat lagi secara offline ya. Ya anggaplah ini ya tadi ya. Nah ini udah bisa ini. Yang jelas dia menyiapkan fasilitas namanya fasilitas yang offline tadi ya. Ini kayaknya. Nah ini pokoknya di lainnya ini opaknya, ini repository-nya, ini e-book yang secara berbayar itu ya apa sudah langganan, difabel untuk yang mungkin pakai braille ya, orang-orang yang punya keterbatasan ini ya, ada keterbatasan usul buku. Nah ini sudah siap. Nah terus ada lokalnya. Nah itu jadi nyiapkan kalau dia sudah bentuknya digital. Kalau tadi jurnalnya dia tadinya dia beli dulu secara berlangganan, bayar 1 tahun misalnya 30 juta. Nah, sudah bayar. Nah, pada saat dibayar itu, ya kita download kan. Download kalau tahun itu di-download semua, sudah di-download, petugas yang download kan baru tahun berikutnya ditaruh di bagian jurnal offline itu. Baru nanti tahun depannya, yang tahun berikutnya kita langganan lagi tapi dengan judul yang lain misalnya. Jadi seperti itu ya, memaksimalkannya. Buku juga seperti itu ya, download di buku, beli e-book, nanti taruh di bentuk yang elektroniknya yang bisa dimanfaatkan untuk secara offline ya. Dia online tapi offline gitu ya. Ya baik, itu saja mungkin ya. Jadi untuk hari ini kita sudah diskusi bersama terkait dengan menilai bahan rujukan ya, dari otoritasnya, dari isi bukunya, dari tujuannya, dan juga bentuk deretan susunannya di dalam perpustakaan. Itu saja ya, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Silakan kalau persiapan untuk berikutnya.